Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan mengenai geometri ruang. Jadi ini adalah video part kedua, dan di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan bidang di ruang. Jadi apa yang akan kita pelajari saat ini, kita akan melihat mengenai persamaan luasan derajat 2. Jadi kalau kita lihat secara geometri, persamaan derajat 2 di ruang itu merupakan ya tentunya luasan ya bentuknya, dan ya bisa kita sebut dengan luasan derajat 2. Dan irisan antara luasan derajat 2 dengan salah satu bidang koordinat yang berupa kurva itu kita sebut dengan trace ya. Jadi bentuknya nanti suatu kurva itu yang kita sebut dengan trace. Dan irisan antara luasan derajat 2 dengan bidang datar selain bidang koordinat yang berupa kurva itu kita sebut dengan section. Nah, apa itu? Ya, kita lihat ya dengan contoh di sini supaya lebih jelas. Jadi, kita ingin melihat persamaan trace untuk luasan derajat 2 dengan persamaan ini di bidang X, O, Y. Jadi karena bidang X, O, Y berarti kita punya Z-nya sama dengan 0. Dan ini ketika Z-nya sama dengan 0, kita peroleh bentuk 4X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 16. Jadi kita punya bentuk ini. Nah, ini tentunya sudah familiar karena kita sudah bahas di persamaan ini ya, yang irisan kerucut itu. Nah, tebak ini apa kan? Jadi diingat-ingat lagi ya, ini jadi bentuk apa kan? Oke, supaya inilah sekalian mengingat apa yang sudah dipelajari di di geometri bidang. Nah, selanjutnya kita ingin mencari persamaan section untuk luasan derajat 2 dengan persamaan ini di bidang Y sama dengan 4. Jadi ketika Y-nya 4, kita gantikan saja ini Y-nya diganti 4, kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kita peroleh apa ini? Kita punya lingkaran ya. Lingkaran jari-jarinya ini kan R kuadrat, berarti kita punya jari-jarinya 2. Pusatnya berapa? Ya, jelas 0,4,0. Jadi kita punya itu. Dan itu penjelasan mengenai trace dan section. Di beberapa contoh semoga lebih jelas ya apa yang dimaksud dengan trace dan juga yang dimaksud dengan section. Nah, sekarang salah satu bentuk luasan derajat 2 di ruang itu adalah bentuk silinder ya. Kita definisikan sebagai suatu luasan yang dibangun atau dibentuk oleh garis lurus yang kita sebut dengan elemen silinder yang sejajar dengan suatu garis yang diberikan dan selalu beririsan dengan suatu kurva bidang yang diberikan. Jadi kita punya bagaimana cara mengidentifikasi dari luasan silindernya tadi. Jadi kita punya ya persamaan luasan ini hanya memuat 2 dari 3 variabel ya. Jadi bisa XY, bisa XZ, bisa YZ. Nah, kalau misalkan kita punya ini luasan persamaan yang berupa silinder ini, kalau dia sejajar dengan sumbu X, persamaannya hanya memuat variabel Y dan Z. Begitu pula ketika dia sejajar dengan sumbu Y, dia hanya memuat variabel X dan Z, dan dia sejajar dengan sumbu Z ketika hanya memuat variabel X dan Y. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin mensketsa ini, Y kuadrat sama dengan Z di ruang. Jadi untuk ilustrasi yang paling nyaman itu sekali lagi bisa buka geogebra.org, itu paling mudah karena free dan ya tinggal modal koneksi internet dan browser kan. Jadi tidak perlu menginstal yang lain, nanti ada 3D kalkulator. Nah, itu tinggal dimasukkan sudah langsung muncul. Jadi kita tahu ya ini persamaan parabola kan. Jadi dia bentuk parabola terus-terusan. Nah, ini kita punya di ruang, dia berupa silinder yang elemen-elemennya itu sejajar sumbu Y. Jadi kita punya bagaimana cara mencari sketsanya. Kita cari trace-nya dulu, terus cari section-nya.
Dan kita buat garis-garis sejajar yang menghubungkan trace dan section yang telah dibuat. Jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau misalkan ya intinya kita punya parabola, terus bayangkan ini digerakkan maju mundur. Nah, yang dilewati oleh parabola tadi ya itu yang dimaksud. Dan sekali lagi kalau mau lebih jelas bisa buka geogebra.org 3D kalkulator. Itu yang saya rekomendasikan karena sederhana dan tidak perlu install apapun. Oke, contoh yang lain. Kita ingin mensketsa luasan persamaan ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 di ruang. Jadi kita tahu tadi ya, ketika kita punya ini hanya x dan y saja, berarti dia sejajar dengan sumbu z ya. Jadi kita punya ya sudah, kita cari trace-nya, cari section-nya kan, terus kita buat garis-garis yang sejajar. Jadi nanti kita peroleh bentuk seperti ini ya, silinder ya. Kenapa? Karena ya bisa dilihat ini bentuknya lingkaran, ya kan? Lingkaran, terus ditarik naik turun, ya kan? Dan semua yang dilewati oleh yang pinggiran lingkarannya ini, itu yang jadi luasannya tadi ya. Jadi ya kita benar-benar punya pipa ya di situ. Oke, terus bagaimana dengan luasan derajat 2 berbentuk bola? Jadi apa yang dimaksud dengan bola? Bola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang ada di ruang yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu ya. Jadi semua misalkan titiknya di sini kan, jaraknya dengan sini sama. Jadi kalau kita kumpulkan dia jadi suatu bola. Nah, ini titiknya tadi kita sebut dengan pusat bola dan jaraknya tadi ke sebarang titiknya itu kita sebut dengan jari. Jadi kita punya misalkan pusatnya ini A, B, C, jari-jarinya R. Nah, bagaimana cara mencari persamaannya ini? Jadi ya sudah, kita buat vektor OP bentuknya seperti ini. Karena jari-jarinya R, berarti apa? Ya sudah, kita punya OP ini panjangnya harus jadi R ya. Jadi kita punya persamaan yang di bawah. Jadi sangat sederhana. Dan kita punya bentuk ini. Misalkan ya ini kita mau mencari bidang singgung dengan bola ini ya, tentunya ini sama seperti ketika kita punya lingkaran terus mencari garis singgungnya. Cuma kalau di ruang kan kita punya bidang singgung di situ. Nah, kita akan melihat yang bentuk lain setelah lingkaran, ya elipsoida. Jadi persamaannya bentuknya seperti ini. Jadi ini pusatnya 0,0,0 dan bagaimana cara membuat sketsanya? Kita ya sekali lagi ya, kita buat trace-nya dulu supaya lebih kelihatan. Terus nanti cari section-sectionnya supaya lebih mudah untuk digambar. Jadi dia seperti bola di American football itu kan bentuknya seperti ini kan. Jadi agak lonjong. Jadi bukan bola yang bundar ini, tapi bisa ya ini agak-agak seperti inilah. Tuh elipsoida. Jadi luasan derajat 2 berbentuk elipsoida. Terus kita lihat luasan berderajat 2 berbentuk paraboloida eliptis. Jadi kita punya persamaannya ya bisa salah satu dari sini ya. Jadi ini bentuknya seperti kalau ada TV kan kadang dipasang parabola ya di atas kan. Jadi bentuknya seperti itu. Atau kalau misalkan ya ada di dapur wajan, paling sederhana kan wajan. Jadi bentuknya kurang lebih lah seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ingin lebih jelas dan bisa diputar-putar, bisa coba dimasukkan. Jadi A sama B-nya coba diambil berapa terserah itu kan. Terus nanti dimasukkan ke GeoGebra, itu nanti lebih kelihatan lah. Bisa kita zoom, bisa kita zoom in, zoom out, terus bisa dilihat dari berbagai sisi. Itu jadi lebih punya gambaran ya. Karena di sini kan 3D ya sebenarnya ya. Dan nggak mungkin juga saya gambar di sini benar-benar 3D kan. Gambarnya ya bisanya seperti ini. Jadi ini pun juga menggunakan bantuan software. Jadi selanjutnya kita akan melihat luasan derajat 2 berbentuk paraboloida hiperbolis. Jadi
Kita punya bentuk persamaannya seperti ini. Jadi gambarannya ini seperti pelana kuda. Jadi pelana kuda itu kan agak melengkung gini ke atas, terus sampingnya juga agak lengkungan juga kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita punya luasan derajat 2 berbentuk hiperboloida satu lembar. Jadi ini yang satu lembar persamaannya seperti ini. Yang 2 lembar bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 2 section gitulah di atas dan di bawah. Terus ini kita punya luasan derajat 2 bentuknya kerucut. Ini persamaannya. Dan ya sisanya tinggal latihan saja. Jadi coba untuk dikerjakan ya untuk latihannya, dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar. Jadi sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.